Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita terlebih dahulu menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang cerah ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan insyaallah diberikan hidayah sehingga kita dimudahkan hari ini untuk menghadiri Riyadhah min Riyadhil Jannah, yaitu halaqah dzikir atau majelis taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat sebagai amal ibadah, insyaallah mendapatkan keberkahan darinya. Salawat dan salam kepada Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa diwakili oleh manusia. Jadi dalam surat Nas itu setan itu ternyata minal jin, nanti dari jin dan manusia. Manusia itu mewakili makhluk Allah yang syahadah, yang tampak, sedangkan jin mewakili makhluk Allah yang tidak tampak. Nah, ini sepakat itu dulu ya. Jadi nanti kalau kita bicara setan itu nanti ada yang gaib dan ada yang nyata atau ada yang syahadah. Ya. Nah, kita berangkat dari sini. Ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 36. Tapi sebelumnya saya awali karena panjang kisahnya ya. Jadi Allah berfirman kepada Adam, ya Adam, uskun wa anta wa zawjuka jannah. Tinggallah kamu Adam dengan zawjuka itu dengan istrimu. Berarti Hawa. Tinggallah Adam dan Hawa kamu di surga ini. Ya, dengan senang. Bersenang-senang. Tugasnya bersenang. Terus disuruh makan apa saja. Pilih. Cara bahasa Jawa dari Mas sakurete yang paling enak, yang khusus apa saja yang kamu suka sakurete ya. Ini siji tok apa? Wala tak roba hadis saja. Itu kok larangannya siji tok apa? Menjauhi saja roh, menjauhi Allah. Nah, setan atau iblis ini ngerti. Jadi hanya satu tok larangannya. Maka iblis itu membuat perangkap agar supaya Adam ini yang dinobatkan sebagai khalifah yang sudah diprotes ya, bahwa nanti akan mengumpulkan darah dan sebagainya, tak putuskan Allah bahwa semua harus makhluk pada waktu itu termasuk jin ya, itu supaya sujud pada Adam. Tidak, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis itu kemudian dilaknat dan karena itu balas dendam. Jadi iblis itu begini ya, yang menghukum Allah tapi balas dendamnya kepada Adam. Padahal Adam itu tidak punya hubungan apa-apa dengan iblis. Ya. Wong yang memulihkan Adam itu Allah. Ya. Terus iblis itu iri, lalu membuat saudara-saudara. Nah, maka ayatnya ini. Wa azzallahuma, maka digelincirkanlah huma itu keduanya, yaitu Adam dan Hawa. Maka digelincirkanlah Adam dan Hawa. Siapa yang mau menggelincirkan?
syaitan. Nah, di sini ditulis syaitan, bukan iblis. Ya, yang menjadi syaitan, tapi maknanya sama sepakat para ulama bahwa ini dimaknai adalah iblis. Sebab yang protes yang tidak mau sujud pada waktu itu hanya iblis. Mengapa pakai syaitan? Ini umum, syaitan itu umum. Bisa nanti makhluk Allah yang tampak dan tidak tampak, yang mempunyai sifat bangkang, itu nanti disebut dengan syaitan, baik itu manusia maupun setan. Jadi di sini maka digelincirkanlah keduanya oleh syaitan Anda dari surga. Anda ke surga ya. Ini kembali ke surga ayat di depan. Tadi antawazul juga jannah ya, surga. Ini kembali ke ayat surganya. Kemudian setelah tergelincir, kisahnya makan buah kurdi, bukan sekedar mendekati ya. Terus Allah berfirman, fa'akhrajahu, keluarlah kamu keduanya. Keluarlah kamu keduanya. Mimma kana dari keadaan semula di surga. Jadi pengertiannya keluarlah kamu di surga untuk menempati tempat yang lain, yaitu arab. Wakulna dan aku berfirman kepada Adam dan Hawa itu, itu turunlah kamu. Berarti kalau begitu surga di atas, ini karena itu turunlah kamu ya. Ba'dulun batin azumun, sebagian dari kamu nanti akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Dari dulu siapa nih? Sebagian dari kamu akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Dan Allah kok bisa membuat malu begitu ya. Soalnya nanti akan diuji siapa di antara yang baik amalnya ya. Yang diuji. Walakum fil ardi, dan kamu di bumi ini mustaqor, ada tempat tinggal ilahil, yaitu sementara sampai batas waktu tertentu. Terus kemudian mengatakan dan bersenang-senang. Kamu bisa tinggal di bumi dan bersenang-senang di bumi sampai batas waktu yang tidak. Jadi ini tidak kekal. Ya, jadi ini tidak kekal. Itu jerat-jerat yang pertama. Begini kata iblis, datang menjelma, ada riwayat yang menjelma menjadi ular. Ini barang goib ya, ada keterangan. Jadi ada ular ngomong sama Adam, wahai Adam dan Hawa, maukah aku tunjukkan pohon keabadian kepadamu? Dia mau ditunjukkan. Ya, ada dulu pada waktu itu jin itu ya, waktu itu jin ya belum jadi, setelah mengusir setelah tidak membangkang baru jadi jin itu. Kemudian berkata, Adam, ini pohon kurdi. Kalau kamu makan buah kurdi ini, demi Allah kamu akan abadi di tempat di surga. Dan sebagainya dengan sumpah. Ya. Ini pohon keabadian yang memberi nama pohon itu begini. Pohon kurdi itu kita namanya pohon keabadian. Karena dengan bersumpah dia yakin ya, kita saja tak tertipu dengan orang yang bersumpah ya. Tapi iblis itu sumpah pasti mengingkari. Saya tertipu orang itu sering ya. Dengan sumpah dan sebagainya. Nah, maka setelah turun kondisinya seperti ini. Ya, turun. Kira-kira silakan berkenankan surga. Hanya satu saja. Kesalahan satu yang menyebabkan diturunkan ke bumi. Diampuni
oleh Allah karena Allah berfirman begini. Fatalah, ayat yang ke-37. Fatalah Adamu berroti kalimatin. Adam menerima dari Tuhannya itu beberapa kalimat. Jadi ada ketika diturunkan itu diberi kalimat. Menurut para ulama kalimatnya ini adalah kalimat taubat. Di dalam surat Al-A'raf disebutkan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal dhalimin. Ya Tuhan, kami ini menganiaya diri saya sendiri, dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, watarhamna, dan mengasihi kami, lanakunanna minal dhalimin, sungguh aku ini jadi orang. Nah, ketika mengucapkan itu Allah berfirman fataba alaihi, Allah menerima tobatnya Adam. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah itu menerima tobat dan maha penyayang. Oke, di sini berarti yakin ya, Adam sudah diampuni, hanya kesalahan satu, tapi tetap dihukum, diampuni. Ada barang bukti kamu makan, ini buktinya kamu melanggar. Kebunya dipisahkan. Adam dan Hawa, ada riwayat ini Quran sejarah 500 tahun. 500 tahun dipisahkan, mau keluarga baru hanya gara-gara makan buah putih. Nah, kita kesalahannya berapa? Sudah diampuni oleh Allah, tapi harus turun ke bumi. Setelah ini menurut ini siapa ini Syekh Muhammad Ahmad bin Ilyas, ahli sejarah dulu tidak meneliti tinggalannya benda. Sulit tidak bisa ditemukan peninggalannya Nabi Adam. Dulu ada yang yang tulis barang ini. Maka kola wa kola, saya kola Ibnu Batuta, ya paling ahli sejarah itu pada meneliti ya. Maka pendapatnya ada yang 500 tahun, ada yang 300 tahun. Wallahu a'lam. Pokoknya sulit pengurangannya hanya gara-gara salah satu lah. Kemudian mereka dipertemukan. Bertemunya itu di mana? Di Jabal Rahmah. Rahmah itu dari kata-kata ini, Rahim. Maka Jabal Rahmah. Kalau panjenengan nanti mau hukum, itu seberang. Kalau menghadap ke sini, Rahmah di sana. Arafah di sana. Kalau menghadap ke sini, di sebelah kirinya Arafah, sebelah tinggal menghadapnya ke mana? Terus ke kanan. Saya tanya, Jabal Rahmah termasuk manasik haji? Tidak. Termasuk manasik haji? Tidak. Tapi sama pas mau naik. Nah ini, pertanyaan boleh nggak orang haji mampir ke sana? Boleh. Niatnya saja loh. Kalau nanti niatnya itu keliru bersama menko itu sama Nabi Adam disatukan di situ, jadi keluarga saya bersatu misalnya, dan itu salah. Ya ini maka banyak sekali itu gambarnya orang itu sampai orang berduyun-duyun naik ya sebesar itu tahu saya ya agak tinggi ya, agak tinggi. Di surga apa-apa wis. Cukup ilmu sedikit saja apa yang diterangkan oleh Allah saja. Tentang nama-nama sudah biasa ini harimau hingga sudah. Tapi ketika hidup di dunia apa cukup ilmu itu?
Ya, harus tahu tentang menanam, harus bagaimana mencari kesehatan dan sebagainya. Apalagi awas dakwah mati besok di antara kamu sebagian menjadi musuh sebagian ya. Coba kalau sekarang, apakah ada orang Islam yang tidak percaya bahwa perpecahan itu dosa? Dan semua percaya, semua menyadari perpecahan itu adalah larangan. Wala kafar roh janganlah kamu berpecah belah. Larangan kok. Kalau melanggar larangan seperti itu loh, Nabi Adam mendekati Balmudi itu larangan. Tapi sekarang coba yang berurusan banyak enggak? Nah sekarang Islam Nusantara dengan Habib itu coba itu di antara kita sambung semua itu. Dan itu jerat dari iblis. Antara lain orang itu diberi ilmu terus rumangsanya pinter dewek. Nih mengklaim yang lain salah. Ojo ngaji ngono. Ini adalah menganggap dirinya paling itu sudah terkait. Ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena kita supaya kita gebar-gebarnya itu apa? Oh, wah, Islamnya. Apa Islam juga? Jangan teman-teman. Sekarang kalau kita melihat saudara kita itu sudah ya macam-macam. Ya karena kepentingan, karena macam-macam itu kita kritik banget ya. Ya. Masa produk kiai bisa begitu? Ya. Muhammadiyah juga bisa begitu. Nanti kalau dipilih dengan orang yang salah, ya orang bisa. Sekarang tenang aja. Bisa bagus, bisa macam-macam, bisa ngurusi umat, bisa bantu bencana dan sebagainya. Tapi nanti kalau kacau secara kalau nanti pembedaan salah, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Nah, ini kita ambil dari kitab yang dikirakan oleh Ibnu Jauzi. Ada juga ya, Ibnu Jauziyah itu berarti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu lain. Ibnu Al-Jauzi ya, Ibnu Qayyim lain. Ini begini ya. Iklam ketahuilah anna awwala talbis iblis, ketahui bahwa sesungguhnya talbis itu apa? Perangkap iblis yang pertama alamat terhadap manusia sedulur menganil ilmu, menghalang-halangi dari ilmu. Ini yang sekarang diperjuangkan oleh iblis itu, menghalang-halangi manusia dari ilmu. Itu menurut pendapat daripada Ibnu Al-Jauzi, dijauhkan dari ilmu. Dan seperti perpecahan itu tidak boleh, ya kok dilakoni baik, ya dijauhkan dari seperti tenasuk. Apa sebabnya setan itu menghalang-halangi manusia dari ilmu? Li'annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Nah, di depannya ada li'anna, berarti li'anna al-ilma nurun. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Nah, kalau ilmu itu adalah cahaya, al-jahlu apa? Kegelapan, ya. Kenapa setan menghalangi manusia dari ilmu? Karena ilmu adalah cahaya. Fa'ila atfa'a masodihamu, ketika lentera manusia itu padamkan,
hatta turun firdul ikai masa, maka dengan mudah setan itu dibawa kemana saja yang iblis suka. Ya, tapi mas ini siapa? Kayak masa sebagaimana yang dikehendaki oleh iblis. Maka kalau dulu itu ada yang supaya orang itu memotong telinganya binatangnya. Tapi si binatang yang sudah gunting 7 kali dipotong, diteri, yo belum itu. Yo wis diteri diculke. Orang kena orang kena misalnya disia-siakan, itu harus dihormati. Jadi dikeramatkan. Nanti kalau itu belum kata ini dipotong dari tanda. Muncul orang kontak sing wis pun ono metang itu ya, ono sing jatah sing wis metang peng gitu ya, itu juga dipandang. Nah, itu tanda-tanda dibuat sendiri, orang itu buat sendiri. Yang sering itu tidak boleh sebenarnya, menyakiti lah tidak boleh, tapi sudah sampai begitu saja dilakoni. Ya, jadi apa setan itu supaya kita terjebak itu kita dijauhkan dari ilmu, kita dihalang-halangi dari ilmu supaya hatinya itu lurus. Kalau sudah lurus gelap dibawa kemana-mana oleh iblis itu Pak. Coba saya tanya sedarakah laut itu menurut kita apa hukumnya? Dia sirik. Nah orang itu kan ada keyakinan ya kok. Kalau tidak melarung atau apa itu nanti ada yang membuat siswa membuat apa itu ya pasti madoratan mama. Nah itu kepercayaan yang salah. Maka hukumnya adalah syirik. Haram. Kalau kita ulung kita termasuk. Nah itu padahal masyarakatnya melakukan itu, gitu. Jangankan ulun, melu nonton nggak boleh salah ini. Nabi Adam bawa tak mau bocornya enggak. Ini, oh bocornya enggak. Nah, ini kebetulan lewat, tidak apa-apa. Tapi kalau dari rumah, yang harus nonton sedang laut ini enggak boleh. Sekedar lihat saja, sudah lihat saja. Seperti papasan, orang maju, umur dalam kuahnya jadi jelas kayak gitu. Maksudnya, tolong. Boleh aja. Nah, kalau ilmu turun berarti al-jahlu dulumun, ilmu itu cahaya, kebodohan itu gelap. Senang-senangnya setan karena bodoh paling senang. Bisa dia itu orang bodoh itu kalau ahli ibadah setan itu banget. Karena orang ibadah belum tentu tahu ini sunnah, ini bid'ah, belum tentu. Tapi kok pinter, kok ilmu, oh ini bid'ah orang harus dilakoni, oh ini sunnah dilakoni. Oh ini satu-satunya dihalangi dari ilmu. Main pada bodoh. Banyak orang yang beribadah ternyata itu banyak itu loh. Nah, orang yang berilmu harus tahu ini sunnah, ini bid'ah. Harus tahu ini batil, ini hak. Harus tahu ini yang baik dan yang benar. Harus tahu ini yang boleh dan tidak. Itu kalau kita itu mempunyai ilmu. Ya, hanya ada terang dan gelap. Ya, nah, tentang ilmu ini sering dikatakan hadis, tapi bukan hadis yang ini ya. Yang hadis ini saya bacakan yang pertama, man istada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad min Allah illa hudan, kata Ali.
Maknanya begini, barang siapa tambah ilmunya tetapi tidak tambah petunjuk, tidak tambah taat, maka dia tidak tambah kecuali semakin jauh dari Allah. Banyak ilmu, orang tambah taatin, orang tambah petunjuknya, bukan semakin dekat kepada Allah, tapi dia semakin jauh. Kata siapa? Ani. Ya, bukan hadis. Kalau saya mengatakan hadis, saya berdusta atas Nabi. Resikonya apa kalau berdusta atas Nabi? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabah maq'adaruhnya. Barang siapa berdusta atas nama, ngomong bukan hadis tapi ini. Nah, hadis ini masih dimaklumi. Ini hadis Rasul pada ditujukan, maka siap-siap masuk neraka. Falyatabah maq'adaruhnya. Lihat Pak. Yang sering dikatakan hadis ini, padahal ini kata Imam Syafi'i. Ini benar sekali. Ya, silakan lihat. Orang yang tambah ilmunya, tambah jahat, banyak kok. Itu yang tidak tambah. Coba korupsi, ngerti kok dari korupsi? Itu orang enggak. Lantang, korupsi itu adalah musuh bersama. Harus kita benar. Tapi malah dijauhkan dari ilmu, dibawa iblis kemana saja itu korupsi emang. Tapi aneh kita lihat mereka yang korupsi dikumpulkan di meja ya tidak mau kasih bilang mau ini dari bagus silakan makan tapi korupsi kok nah itu sudah dicabut dari ilmunya punya ilmu dicabut labnya sudah mudah tidak tambah petunjuknya. Masya Allah bukan bodoh yang kedua ini man arada dunya fa'alaihi bil ilmi terkenal banget ya. Barang siapa kepengen merengkuh dunia, menghasilkan dunia, perlu ilmu. Barang siapa ingin menguasai akhirat dengan ilmu. Barang siapa ingin mengendaki keduanya dengan ilmu. Qala Syafi'i, yang berkata adalah Imam Syafi'i. Jangan dikatakan hadis. Ini sering dikatakan bersama hadis Rasul. Ya, bahaya banget ini ya. Terus yang ketiga, ini jadi penting kok ilmu yang disertai dengan hudan, ilmu yang disertai dengan betul. Ya ini man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ini dari Muawiyah Ibnu Sufyan rawahul Bukhari. Ya. Imam Muslim juga meriwayatkan, oleh karena itu hadis ini masuk muttafaqun alaih. Tapi yang saya tulis ini riwayat Muawiyah, barang siapa dikehendaki Allah menjadi baik, orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi baik. Syaratnya sih Allah memberikan kefahaman dia tentang agama. Nah, oleh karena itu sekarang gabung perlu ilmu yang disertai dengan kepahaman didasari dengan agama Islam. Tidak sembarang ilmu. Dulu saya pernah punya kajian tentang ilmu di sini. Ya, ilmu itu ibarat air dari air hujan turun ke bumi. Air hujan rasanya apa? Air hujan masih ingat ya? Air hujan rasanya apa? Hambar. Dan air hujan ini nanti seperti ilmiah akan berubah. Kalau air hujan ini diserap oleh pohon yang pahit trotoar, airnya jadi kalau diserap pohon kelapa airnya demikianlah ilmu jatuh kewajiban tepatnya ini hatinya elek. Ilmu sing turun kayaknya turun elek.
Jadi tergantung itu ya. Jadi maka dari itu ilmu itu penting nanti dan mengambil yang kedua mongso bener cewek ya perlu ini saya beri pelajaran bahasa Arab rota'a ya tahu rota'a itu kalau kambing itu masuk ke lapangan yang banyak rumputnya senang tidak kira-kira kambing ini senang nggak senang ya asik ya terus kalau orang main bola senang nggak rota'a berapa orang tahu ya ini kami ambil dari surah Yusuf ayat yang ke-12 ya Allah berfirman arsalhu ma'ana wadan izinkanlah aku Pak itu kata anaknya Nabi yang berapa 12 ibu tua si Goro tapi Yusuf dimusuhi ya nah ini Bu ini Yusuf hai Bapak izinkanlah aku membawa Yusuf besok pagi ya tak supaya bisa bersenang-senang wa yal'ab dan bermain-main wa inna lahu lahafizun dan sungguh Pak aku akan menjaganya itu kata anaknya bapaknya ini bingung tak surna ngerti memang apa istilah kakaknya itu jalan gitu kalau tidak saya lepaskan nanti malah kembang semakin jahat kalau tadi dilepaskan dia senang padahal anak-anak itu sepakat untuk membunuh tapi ada satu yang diusul jangan dibunuh sekarang kan sama yang penting kan anak itu sudah jauh dari bapaknya gimana caranya dijeburna sumur baik nah yang disepakati itu khususnya jadi dijeburna sumur bapaknya salah sebenarnya masa orang buka anak sekolah sepakat jahat terus ada yang tekan itu ternyata itu keputusannya masuk sumur gawe akal-akal ya apa pakaiannya dilepas terus memburu binatang dilumuri datang bawa pulang kalau nangis Bapak Yusuf dimakan serigala Yusuf dimakan pakai tunggal bapaknya yang batin di mana baik ambune darah wong kalau tuan kan ya kedua kosok di wong yang dimakan serigala kok bajunya ya kan bisa ya tapi bapaknya sabar saya kok babiron ya jadi saya maknanya yang tak ini nanti Yusuf bisa bersenang-senang nah rotaan maksudnya senang-senang dan manusia merumput ya toh nah orang bermain di lapangan itu yang tak lewat dan sekarang ini ada dawuh Rasul tak kira-kira gimana ya ini penting banget ya sesungguhnya ini hadis dari Anas bin Malik sahih Tirmidzi ya sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah apa ketika ada Rasul idza marartum bi riyadil jannah ketika kamu mendapati taman-taman surga farta'u maka hadirlah singgahlah dengan senang maksudnya farta'u itu ini orang saya katakan apa yang bisa itu Rasul menjawab jawabannya adalah hilakul dzikri yaitu halakoh dzikir artinya disebut dengan majlis seperti ini
Jadi ada dari luar kono kok nama penasihat. Karpe Rasul kon mampir nih kalau hati senang. Karpe ini. Terus kalau sampean sing ngomongin seneng ora? Tenang weh. Iya. Salah sih warteg itu dibawa ke sini ya. Tapi ini kan menipu ya, saudara Yusuf itu menurut men bisa, men oleh sih diloloskan. Nah intinya itu di situ Pak tahu maka singgahlah di pengajian itu dengan senang. Nah ini pengajian mana saja. Jadi dari dalam Cilacap, teko kue obat, kalau kondangan misalnya jam terus makan jam 09.00 mau ngaji malam orang pengajian mampir lewat kali pengajian apa saja ini dan kita belum ya mau diundang baik kadang-kadang orang itu masalahnya karpe Rasul kan orang beda-beda akan pengajian apa orang ini ya jamaah itu nyalain hati itu maksudnya dari yang benar gitu loh nyalain salah yang gue dari ngaji nomono loh kok dari itu dia mencari sumber yang benar itu kalau masih ragu-ragu tanya Ustaz itu caranya dan kita belum laku jauh belajar buruk bisa melaksanakan hadis Rasul kan Rasul ya kalau jalan-jalan kok kembali ada pengajian melu tapi kalau di situ sejelas pengajiannya itu banyak melakukan misalnya ya, dulu berlebihan atau bid'ah ya saja akhirnya tidak apa-apa masa bid'ah terus dulu mati tiru juga daripadanya tapi tidak boleh melarang ngaji lepas ya tahu ya syaratnya fartaku mampiro ning kelawan seneng kalau orang ngaji kok orang seneng susah kira-kira oleh ngeluh orang ya ngobrol dasarnya seneng bisik katanya gue betul ya dasarnya aku sekolah dalam ya seneng lah tanya oleh gitu lah ya dari rumah ke sini coba jangan hitung berapa langkah saya pakai motor berapa roda berputar semakin jauh bahannya semakin ya sudah iya itu jadi ngangel-ngangel cewek yang main gandaran kan yang turun di ya tidak gitu ya artinya itu beri perasaan saya atuh itu gandaran itu gede gitu loh nah tinggal pikir jadi kalau pikir Hanako itu zaman dia mikir dulu ini malam ini kedatangan turun zaman dia ini zaman dulu siji mulang bilang-bilang dan yang dulu siji zaman modern Hanako sudah demikian yang juga misalnya ahli kita pukul orang-orang ahli di tempat yang representatif ya fasilitasnya ya ini kajiannya kalau membahas tentang pikir tentang ilmu Islam ya ini kan nanti bicara tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis dan sebagainya itu termasuk majelis zikir majelis zikir itu cirinya di dalamnya itu mereka yang ta'ala saya ada Rasul membaca Al-Quran dan kemudian saling mengkaji mempelajari itu sih bagi kata masih gua membaca sudah berpahala ini besok kita misalnya Ramadan ini ada kegiatan Sahihul Quran satu hari Sahihul misalnya ini ada kegiatan Aisyah besok kegiatan adalah
berapa ya? 8. Berapa? 8. 8 ya itu. Cukup gratisnya yang itu. bagus. Nanti Cukup gratis. ini pra Ramadan. Nanti bagaimana Ramadan? Pra saja sudah beda-beda. Nanti apalagi sudah Ramadan. Tapi ini Ramadannya belum. Ya, nanti mungkin ada sholat Quran. Sedino mungkin ada Quran. Ya. Ini etika paling-paling beberapa orang di sini. Tapi saya sudah mulai untuk dalam hal etika mulai arahnya benar ya. Halakok, dia nih halakok itu begini, saya dihukum begini, jangan ya. Tapi sekarang halakok itu untuk simposium sama umum. Di situ ada pengkajian Al-Quran dari ya ta'ala Al-Quran wa ya ta'ala Rasul saling mempelajari, itu namanya majelis zikir. Nah, sekarang begini, belajar yang pakai itu boleh enggak? Boleh. Tadi udah ada larangan ya. Saya pahami dulu tauhid itu apa, syirik itu apa, sunnah apa, bid'ah apa, halal apa, haram apa, hak apa, batil apa. Nek raguhannya dulu. Kalau ragu-ragu dilaksanakan tanya atau fasal halal tidak ragu ya, gampangnya dulu lah ya. Fasal tanya kepada ahlinya, itu ya. Soalnya begini, kalau kita mendapatkan kiriman ya, misalnya kalau puasa Rojab 1 hari dinane pasti Jumat tanggal 27 itu pahalanya kaya 500 tahun tanpa sujud. Ya, sampai di-share. Lainnya juga ikut-ikut. Dosanya sampean ditambah dosanya multi level marketing. Sampean dari dosa 1 diikuti 3 orang. Dosanya apa? Nanti 3 orang ini kaki-kaki lagi. Oleh karena itu kita tahu, oh ini perlu di-share, oh ini tidak. Jangan asal ditara, jangan asal share. Sekarang ini bicarakan pada jarak dengan ini jaraknya. Nah, ini saya peringatkan kepada para jemaah, yang kira-kira berkaitan dengan akidah dunia, pastikan dulu kalau mengandung kesyirikan jangan di-share. Banyak banget itu loh. Tapi seriwur ya, yang aku mengambil usul bid'ah jangan, yang ada keharamannya jangan, yang sebagian jangan. Ini yang bisa. Dan kalau kita menanggapi semua postingan yang masuk, walah berapa banyak pegawai, biarkan lewat saja. Ya udah pendapatnya kan udah saya, nggak usah marah. Kalau pendapatnya yang beda, dunia itu. Tapi kita tahu dulu, ini hak. Oh, sesuatu jangan. Itu aja. Atau kalau kita ragu, lebih baik tidak atur. Jadi berdasarkan hadis kul fairon au lias, berkatalah yang benar atau menuai apa timbangnya ngomong salah. Tidak usah kok cetak ya, tidak usah untuk mengaman. Ini hadisnya ya, maksudnya barang siapa memberikan contoh yang baik, dia mendapat pahala ditambah pahala ini. Sok kali ini, dia itu contoh yang buruk diikuti, pahalanya ditambah dengan yang mengisi. Oke. Nah, banyak zat-zat setan yang seolah-olah bid'ah seperti sunnah. Banyak sekali. Karena itu kata Rasul, kalau ada majelis hadirilah dengan senang.
karena setan itu akan menjauhkan dari saya kira demikian dan pas ya. Nah, tanya Terima kasih. Mohon kejelasan. Ada yang menyatakan Nabi Adam makan dua biji. Ada yang berpendapat Nabi Adam tidak makan dua biji, hanya mendekati setan. Mohon kejelasan. ini kan dasarnya apa yang mengatakan makan, dasarnya apa yang mengatakan ayam. Ini ada riwayat, ada yang makan. Ini begini, mendekati saja tidak boleh, apalagi makan. Di dalam Al-Quran banyak pakai kata wala taqrabu, misalnya wala taqrabu zina, mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Ini dari apa begitu? Jadi ada riwayat yang memang ada betul maka yang terperangkap dengan tujuan wallahu a'lam. Jadi kita ayat itu dibagi begini, mendekat saja tidak boleh, apalagi makan. Oke, gitu ya. Apalagi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini. Penciptaan Adam dan Hawa itu kan beda dengan penciptaan kita ya. Kalau kita itu kan melalui proses ya Pak ya. Ya, dari punya dengan itu sperma ya, itu kita ya, terus hamil, terus macam-macam dari kecil aja. Lah itu bagaimana penciptaan Adam dan Hawa? Apakah langsung besar begitu? Langsung besar terus bisa ngapa-ngapa gitu atau bagaimana? Kalau kita kan beda. Itu yang pertama. Nah yang kedua, itu setan kan selalu memang menggoda kita. Kita tuh sering kali tidak lepas dari pengaruh-pengaruh itu. Jangankan yang kehidupan biasa, mau ngaji saja hati kita itu selalu berangkat enggak gitu. Terlebih-lebih ketika kita sholat saja itu, ketika kita sholat, baru takbir Allahu Akbar, itu pikirannya suka kemana-mana. Nah itu barangkali ada tips atau cara untuk menghindari ini semua. Bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna masalah Isa kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan itu Isa itu diciptakan sebagaimana ada Isa. Inna masalah Isa inda Allahi kamasali Adam. Sesungguhnya Isa itu Allah penciptaannya seperti Adam. Kola kaum turab, kola pun fayakun. Ada. Tapi bisa seperti prosesnya seperti kita itu juga seperti karena kita berasal dari turab. Sperma itu juga dari turab. Lah tentang prosesnya berbeda ya. Ini hanya pertanyaan terus gede apa orang. Orang-orang yang bisa seperti ya. Ya umurnya kisah 5 tahun, 5 tahun begini. Itu sebab ya. Saya itu tidak bisa menjawab kalau dia dari bagian itu. Karena tidak proses seperti ini gede. Contohnya, ini contohnya. Isa itu lahir pada saat ada ilmu kedokteran. Ya. Terus kisah itu antara bisa menghidup orang mati, menyembuhkan orang gila dari gaji, ya toh? Terus membuat burung dari tanah kalau mungkin ya laki yang bisa terbang. Berarti orang jadi piye bisik. Orang takut terbang. Nah, tetapi kemudian terbang dia itu kok tiba mati. Terus bisa menerangkan semua ini adalah karena kehendak Allah, bukan kemampuan saya. Selalu dibilang. Isa begitu, pilihlah. Aku bisa melihat
Nah ini tidak yang membuat Allah itu bisa terbang kemana-mana buatan saya. Jadi ini terus langsung mabur, mabur. Nah adab seperti itu Allah Ta'ala. Ya terus tetap sholat ini ya. Memang ada sholat itu yang mengkiri orang tidak mau sholat. Nek mau tau orang pilingan apa-apa, baru Allah doakan kayak ini saya jawab itu karena tanya Bu ya, kan Bu. Buat ini karena yang kedua ini panjang keterangannya ya, bagaimana teknik barang akan saya sampaikan besok ya. Mengapa kalau sebelumnya ada kaitan apa-apa berulang juga bagaimana tekniknya, insya Allah kajian pekan depan. Sekali ya, ya ini tambah nyontek ya, benar-benar yang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.